Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadirkan Mutiara Pagi kali ini edisi Senin 12 Januari 2026 bersama Kiai Haji Aminuddin dengan tema pesan dan kesan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang alhamdulillah untuk pagi hari ini kami telah tersambung melalui line telepon ya, dan Rena langsung akan sapa Pak Kiai Haji Aminuddin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya pagi hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 ataupun melalui line telepon di 0231849329. Dan sebagai pembukaan kita akan menyimak terlebih dahulu uraian yang akan disampaikan Pak Kiai Haji Aminuddin mengenai pesan dan kesan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, pemirsa YouTube RRI Cirebon, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mutiara pagi kali ini dengan judul kesan dan pesan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra Mi'raj di negara kita ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, sebagai budaya orang Indonesia. Ada muludan, ada Isra Mi'raj. Tentunya ada hal yang penting sebagai pesan-pesan agama gitu ya. Ada pesan-pesan terpenting bagi umat. Isra Mi'raj bagi orang-orang NU adalah merupakan satu tradisi yang sudah biasa gitu ya. Baik itu secara umum, dakwah atau pribadi, pakai marhabanan, sholawatan gitu ya. Ada apa sih di dalamnya? Pesan kesannya yang pertama, bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu tasliyah ya. Jadi perjalanan Kanjeng Nabi merupakan satu perjalanan tasliyah, menghibur gitu ya. Dari mulai Isra Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Menghasilkan apa? Menghasilkan daripada pesan kesan yang mendalam, yaitu tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Kenapa sih ibadah sholat itu begitu pentingnya? Ya, kalau ibadah-ibadah yang lain itu seperti zakat, cukup wa'atuz zakah, haji, atimul hajja wal umrata lillah. Itu ya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Cukup dengan ayat Al-Quran, dengan firman Allah. Tetapi sholat tidak cukup dengan waqimus sholat. Ya. Tapi kenapa harus
sampai ke Sidratul Muntaha, diundang gitulah. Ya, ini namanya barang yang penting. Misalnya ada seorang pejabat diundang, nggak cukup surat undangan, tapi diundang langsung ya oleh pimpinannya. Ada apa ini? Oh, ternyata sesuatu yang penting. Nah, begitulah gambaran sholat itu saking pentingnya sampai Kanjeng Nabi diundang gitu loh ya. Ada apa? Yang pertama, sholat itu adalah ibadah yang full pengabdian kepada Allah. Ketika seseorang sholat, berarti dia itu secara utuh itu full sedang mengabdi, full zikrullah, sedang mengabdi kepada Allah. Karena di dalam sholat itu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian di dalam sholat juga ada ruku, pengabdian yang full. Tidak boleh kita ruku sama selain Allah, hanya kepada Allah saja. Ruku, sujud itu hanya kepada Allah saja. Itu menunjukkan bahwa pengabdian secara full hanya kita kepada Allah saja. Ya, kepada makhluk hanya itu atas perintah Allah. Seperti kita suruh mengabdi kepada kedua orang tua, itu karena ada ayat Al-Quran. Kita diperintah untuk menghormati kedua orang tua, menghormati para kiai, orang-orang yang punya ilmu, itu ya. Kalau orang kaya nggak ada dalilnya aku suruh menghormat kepada orang kaya atau pemerintah, nggak ada harus tunduk itu. Nah, ke pemerintah kita tunduk selagi undang-undang itu tidak bertentangan dengan Islam, kita harus tunduk ya, tetapi tidak full gitu ya. Tetapi kalau kita kepada Allah itu full, ada zikir, ada sujud, ada ruku, itu menunjukkan bahwa seorang hamba itu diuji ketaatannya kepada Allah secara full. Maka ibadah sholat ini tidak bisa diwakili. Walaupun tidak bisa berdiri, sholatlah dengan duduk. Duduk tidak bisa, sholatlah dengan berbaring seperti tiduran. Berbaring tidak bisa, sholatlah dengan hatimu. Hati tidak bisa, sholatlah dengan kedipan matamu. Semuanya nggak bisa, oh berarti harus disolatkan. Berarti dia modar, gitu ya. Itu saking pentingnya sholat. Bahkan di dalam satu ayat Al-Quran dijelaskan, di situ ancaman berat bagi orang-orang yang tidak mau sholat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholat wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amina wa amila sholiha. Itu di suatu masa akhir zaman akan ada segolongan manusia, segolongan orang-orang Islam yang tidak mau sholat, yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, gitu ya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka rombongan itu akan dimasukkan ke neraka ghayya. Nah, ini ancaman ya, langsung akan dimasukkan ke neraka ghayya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengecam orang-orang yang sholatnya tidak khusyuk, yang sholatnya sembarangan. Wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Itu ya, banyak sekali. Maka kita dari mulai sekarang harus sholatnya harus khusyuk, sholatnya harus perhatikan syarat rukunnya agar sholat kita itu tidak menjadi gitu ya. Orang yang meninggalkan sholat itu dosanya ngelebihi orang berzina. Orang yang meninggalkan sholat itu akan dimasukkan ke neraka ghayya. Ini ayat Al-Quran ya, bukan dongeng, bukan cerita. Apa sih neraka ghayya itu? Diceritakan di sini. Neraka ghayya itu adalah tariqul jannah. Ghayya yalqa asaman. Wakila huwa wadin fi jahannam tasta'idu minhu audiyataha. Goya itu adalah sebuah jurang yang ada di neraka jahanam. Qa'ruhu sadidu kharrihi khabisun ta'muhu. Dan di dalam neraka goya itu terdapat ular yang berbisa, gitu ya.
ular yang berbisa. Dan ular itu sekali nyokot, sekali ngantuk, tidak akan hilang rasa sakitnya selama 1000 tahun. Selama kulla yaumin alfa marrah. Dan setiap hari akan diantuk oleh goya, oleh ular itu selama 100 kali. Nauzubillah min dalik, ya. Kalau kita bisa dibayangkan, misalnya kita masuk ke dalam jurang gua, di dalam gua itu ada ular, dan ularnya cuman ular biasalah gitu ya, ular kobra. Gimana kira-kira? Ya Allah, takut, saya nggak berani gitu ya. Membayangkan saja saya tidak mau, apalagi masuk gua itu. Nah, sekarang ada satu tempat yang namanya Goya, jahanam yang dalamnya miliaran meter. Dan di dalam gua itu, di dalam jurang itu ada ular yang berbisa, yang sekali mengantuk, sekali apa istilahnya menyakiti, ya sekali mengantuk, sekali mengeluarkan bisa, itu dirasakan 100 tahun. Masih terasa sakitnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, Allahumma ba'idna. Jauhkanlah ya Allah kami semua ini dari neraka Goya. Dan ini Al-Quran. Al-Quran tidak bohong. Pasti nanti di akhirat seperti itu. Orang-orang yang berani meninggalkan sholat akan dimasukkan ke neraka Goya. Fasawfa yalqawna Goya. Jurang yang dalamnya melebihi daripada jurang-jurang yang ada di Indonesia. Coba jurang yang mana di Indonesia ini yang paling dalam? Laut misalnya. Di dalam lautan itu kan ada samudra. Yang itu di situ jurang. Belum seberapa gitu ya. Dibanding jurang yang ada di neraka jahanam. Oleh karena itu para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, ayo kita tegakkan sholat. Ya. Jangan sampai anak-anak kita, tetangga kita, saudara kita, orang-orang yang kita kenal meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu dosanya besar, ya, dosanya besar. Di antaranya akan dimasukkan ke dalam jurang Goy, neraka yang penuh dengan ular, ya, ularnya butak-butak. Belum lagi itu kalajengkingnya, belum lagi itu siksa-siksa yang lainnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Illa man taba wa amana wa amila sholiha, kecuali orang itu sudah tobat, ya seperti waktu masih muda kadang meninggalkan sholat, tapi begitu sudah menjelang usia dia tobat, tidak berani meninggalkan sholat. Nah, orang seperti itu mungkin diampura dosanya oleh Allah, ya. Jadi yang akan masuk neraka Goya itu orang-orang yang sudah tahu hukum tapi dia berani meninggalkan sholat gitu, ya. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat itu dosanya besar. Bahkan orang yang meninggalkan sholat itu orang yang merusak agama. Dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa yang meninggalkan sholat, man tarakaha faqad hadamad din. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia itu sama saja dengan merobohkan agama. Kita di Indonesia ini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena di setiap gang, setiap blok ada musola, ada masjid. Kita nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat, ya. Coba aja kalau begitu datang waktu sholat, suara adzan dari kanan, dari kiri, dari jauh, dari dekat. Masa kita tidak nembus loh? Terlihat di masjid cuma ada 3 orang. 1 imam, 1 makmum, 1 laginya kemit masjid, 3 orang. Kemana aja itu ya? Padahal sudah umroh, padahal sudah haji. Orang yang sudah umroh, sudah haji, itu sudah lihat di sana di Mekah, di Madinah. Orang berebut loh. Kalau sudah Allahu Akbar, wah udah berebut itu. Ya. Berebut mengambil shaf awal. Nah itu karena shaf awal itu
ganjarannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Sholat berjamaah di shaf awal, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, kembali lagi kepada kesan dan pesan Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu pentingnya adalah kita melaksanakan ibadah sholat dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Ayo ajak saudara-saudara kita, tetangga kita, anak-anak kita, kerjakan sholat dengan istiqamah. Jangan berani meninggalkannya, karena barang siapa yang berani meninggalkan sholat, dosanya besar. Di akhirat akan dimasukkan ke neraka ghayya. Luar biasa itu, nauzubillah min dalik. Jangan sampai di antara saudara-saudara kita, anak-anak kita yang meninggalkan sholat. Bahkan di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, muru auladakum bis sholah. Perintahkan, ya, perintahkan sholat kepada anak-anak kita ketika umur 7 tahun. Wadribu, dan pukullah ketika sampai umur 10 tahun tidak mau sholat. Usir dari rumah ketika dia baligh tidak mau sholat. Karena untuk apa kita memberikan makan kepada orang-orang yang tidak sholat? Orang-orang yang tidak sholat itu adalah musuhnya Allah. Ya, orang-orang yang tidak sholat itu adalah musuhnya Allah. Di dalam sebuah kitab namanya kitab Safinatun Najah, As-Safinah, karangan Imam Nawawi Banten, itu dijelaskan ada 6 golongan yang tidak boleh ditolong. Itu ada di bab tayamum, ya, ghairul muhtaram, orang yang tidak boleh ditolong ketika dia itu butuh air. Misalnya musim kemarau, air cuma 1 ember, sementara orang-orang membutuhkan air. Nah, ada orang yang tidak sholat, nggak usah diberi, untuk wudhu aja airnya. Kecuali di lingkungan kita orang-orang yang sholat gitu loh, boleh dibagi-bagikan. Nah itulah, saking pentingnya sholat sampai orang itu kehilangan kehormatannya. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai meninggalkan sholat dengan alasan apapun. Selagi orang itu masih punya akal sehat, sakit parah pun harus sholat dengan tayamum, dengan hati, dengan mata. Sholatnya itu, ya. Sholatlah sholat sebelum disolatkan, gitu ya kan. Udah itu loh. Eman temen wong sugih ora sembayang. Nabi Sulaiman kaya raya ya sembayang. Eman temen wong melarat ora sembayang. Nabi Isa lebih melarat ahli sembayang. Nah itu. Jadi kalau orang kaya dia tidak mau sholat, itu eman. Kenapa? Kekayaannya tidak akan bisa menolong nanti di akhirat. Begitu juga orang miskin, rugi jadi orang miskin tidak sholat. Kenapa? Wis ning alam dunyanya belenak, ning alam dunyanya sengsara, ning akhiratnya masuk neraka. Oke, itu aja dulu ya, nanti bisa disambung kembali. Baik, terima kasih Pak Kiai atas uraiannya mengenai tema kita pagi hari ini di Mutiara Pagi, yaitu pesan dan kesan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.